Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bugis Aco. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Pada video kali ini kita akan melihat sebuah aglonema yang sangat cantik. Bagaimana agar bisa seperti ini, sehat selalu? Saya juga akan menjelaskan sedikit cara merawatnya berdasarkan pengalaman saya, terutama di musim hujan, teman-teman. Karena saat musim hujan, dari musim panas yang berkepanjangan, tiba-tiba musim hujan, itu kadang aglonema bisa bermasalah, khususnya dalam perawatannya. Jadi ikuti saya sampai akhir video ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti saya, selalu mendukung saya. Semoga bisa sukses semuanya. Teman-teman, ini adalah aglonema Pink Sunset, salah satu aglonema favorit saya. Karena kecantikannya, keunikannya beda dengan aglonema lain. Dan saya suka juga karena harganya tidak terlalu mahal sekarang ya. Jadi teman-teman, khususnya aglonema lovers bisa memilikinya. Sebelum kita lanjut ke cara perawatannya di musim hujan, kita lihat dulu kecantikannya, teman-teman. Jadi warna daun agak panjang, kemudian ujungnya juga agak lancip atau runcing. Kemudian warna pinknya di tengah sangat menarik karena lebarnya, teman-teman, warna pinknya. Begitu juga garis-garis yang ada di daun sangat jelas. Kemudian variasi warna hijau dan kuning keemasan. Kemudian walaupun sudah musim hujan, tetap tumbuh sehat dan subur, ditandai dengan pertambahan tunas yang tidak berhenti. Kemudian dari daun bawah sampai daun atas itu masih sehat semua, teman-teman. Ya kan, dari daun kecil sampai yang besar, semakin besar, itu masih lengkap dan semuanya masih segar. Nah, kita lanjut ke cara merawatnya agar bisa tumbuh sehat, subur seperti ini. Jadi aglonema Pink Sunset ini tetap terjaga walaupun sudah musim hujan. Teman-teman, saat musim hujan seperti ini ya, tanahnya tetap lembab, medianya lembab tetapi tidak becek. Karena kalau becek bisa menyebabkan akar busuk, apalagi kalau tidak dikucur bisa menyebabkan akar lonyot. Jadi tidak ada pergantian yang di dalamnya ini bisa tersimpan bakteri dan jamur. Tetapi kalau tepat penyiramannya, kalau musim hujan mungkin 3 hari, seperti saya ini 3 hari baru saya siram lagi,
Biasanya saya kucur teman-teman. Setelah itu, kalau ada sinar matahari, karena walaupun musim hujan, kadang ada sinar matahari pagi, saya keluarkan berjemur. Dan yang paling penting teman-teman, bisa disemprot dengan antrakol. Teman-teman bisa lihat dari dekat nih ya. Ini kan ada putih-putih kelihatan. Ini bekas antrakol teman-teman. Jadi kita semprot antrakol. Antrakol itu merupakan ya pencegahan. Jadi untuk mencegah bakteri dan jamur merusak aglonema ini. Ini bisa kita lihat dari dekat ya, ada putih-putih. Ini bintik-bintik putih teman-teman ya, bekas antrakol. Saya pernah semprot antrakol kemarin. Jadi pencegahannya kita semprot antrakol, terutama di musim hujan teman-teman ya, karena kadang kelihatan sehat tiba-tiba lonyot, kadang daun batang tiba-tiba berair dan menyebabkan daunnya patah, padahal kadang segar ya. Mungkin ada teman-teman yang mengalami. Jadi pengalaman saya di saat musim hujan itu harus lebih ekstra cara merawatnya, karena walaupun kelihatan sehat, tiba-tiba ada yang lonyot di sini di batang daun. Jadi cara mengantisipasinya itu tadi, kita semprot antrakol, kemudian dijemur. Tidak usah juga terlalu lama, palingan dijemur sekitar ya satu jam lah, kurang lebih 1 jam di sinar matahari pagi ya tentunya teman-teman, yaitu sekitar jam 7 sampai jam 9, paling lama lah sampai setengah 10. Itu juga bagus pertumbuhan dan perkembangan aglonema kita. Ya kan teman-teman, sangat cantik. Dan jangan lupa teman-teman juga untuk memberikan nutrisi. Kalau nutrisinya bisa kita campur di air, bisa vitamin B1, bisa juga disemprot vitamin, bisa kadang juga saya semprot. Dan saat musim hujan bisa juga dicampur vitamin dengan antrakol, jadi bisa ada pencegahan, kemudian ada juga pemberian nutrisi. Itu tidak apa-apa teman-teman, karena saya sering coba mencampur antrakol dengan vitamin, kemudian saya semprotkan. Tidak usah terlalu banyak ya. Kalau antrakol biasanya saya pakai 1 sendok teh untuk 2 liter air, jadi tidak terlalu banyak juga antrakolnya. Kemudian vitaminnya biasanya sedikit aja saya pakai. Kalau 1 liter air itu bisa 1 takar di bagian tutup dalam. Vitamin B1 itu kan ada semacam takaran ya, itu yang saya pakai. Kemudian saya campur dengan antrakol, saya semprotkan ya, bisa sehat dan subur walaupun musim hujan. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap berkarya untuk mencapai kesuksesan. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.